Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Latis. Kita berjumpa lagi. Pembahasan kali ini adalah tentang kita melihat bagaimana keluarga Jokowi ini selalu berbuat sesuatu yang ingin dilihat terus oleh masyarakat melalui media-media sosial. Jadi yang kita lihat pertama adalah perbuatan Bobi di Aceh, di Sumatera Utara, yang menyuruh orang usaha di Medan ganti BL jadi nomor seri mobilnya itu diganti jadi BK, yang tadinya BL diganti jadi BK. Lalu Gibran melaksanakan apapun yang dia bisa diperhatikan oleh masyarakat, seperti itu dia masuk ke pasar, dia masuk ke sekolah-sekolah dan lalu membuka tas. Jadi segala sesuatu yang bisa dilihat oleh masyarakat gitu loh. Jadi dia seolah berbuat gitu loh. Ini jadi Bobi dan Jokowi sekarang menemui Prabowo dengan tujuan apa? Biar nama dia tetap eksis, karena sudah menurunnya nama dia saat ini karena sudah negatif semua yang keluar saat ini. Nah, akhirnya nih bertiga ini, dan termasuk Gibran juga, yang meminta kepada ketua harian PSI itu Ali Ahmad untuk mantan sekjennya Nasdem, dia meminta agar Prabowo menghentikan isu tentang ijazah palsu ini. Nah, berarti bila kita lihat hal ini telah terjadi sebuah hal kecenderungan keluarga Jokowi ini udah terpojok seperti itu. Nah, baru hari ini Jokowi menemui Prabowo ke Jalan Kertanegara. Jadi ini kita lihat bahwa yang penting bagi dia tetap masuk dalam kelompok elit dan bisa berdekatan dengan Prabowo dan dilihat oleh masyarakat. Itu aja tujuan. Jadi tujuan yang ingin nama dia tetap eksis di antara para elit. Itu aja sebenarnya intinya, nggak ada yang lain. Tapi dipaksakan berbuat sesuatu yang membuat orang kesal gitu. Seperti pernyataan Jokowi bahwa Prabowo menyuruh para pendukung Projo untuk mendukung Prabowo dan Gibran di 2029. Itu belum waktunya, tapi dia udah bicara seperti itu. Jadi dia menunjukkan ingin eksistensi dia tidak hilang di masyarakat gitu. Jadi ini politik apa namanya ya? Politik ingin dilihat gitu ya. Jadi segala sesuatu berbuat aja, yang penting hasilnya apapun nggak mau peduli mereka. Mau negatif mau positif nggak peduli, yang penting bagi mereka tetap ada nama mereka muncul di berbagai macam media sosial, media massa, dan diberitakan setiap hari seperti itu. Karena keinginannya dia ingin tetap eksis di dalam lingkaran elit. Jadi keluarga ini memang sengaja mengkreasikan dirinya biar terus ada di dalam lingkaran elit dan disorot oleh masyarakat. Walaupun dia terjebak di ijazah, Gibran juga nggak ada ijazah, Jokowi juga ijazah palsu dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu. Nah, sementara Bobi ini kan tidak punya kasus, walaupun dia pernah berbuat sesuatu di Aceh yang menarik empat pulau di Aceh itu untuk menjadi bagian dari Aceh ke Sumatera Utara yang gagal. Lalu dia buat lagi sekarang ini, yaitu tadi plat BL menjadi plat BK. Lalu Gibran ditanya apa, dijawab apa. Waktu udang kemarin pun begitu, ditanya apa, dijawabnya apa. Lalu demikian juga ketika di pasar ditanya apa, dijawab apa, dan sebagainya lah. Itu dulu masuk ke sekolah-sekolah, masuk sekolahan, buka tas perempuan, tas anak siswi gitu loh. Jadi tujuannya yang penting cuma satu, jadi mereka ingin tetap ada di sorotan media gitu loh. Jadi ini realitas yang terjadi, kawan-kawan. Jadi kita terjebak. Sementara pers ini memang sebagian ada yang buzzernya dia kan, tapi sebagian juga ada yang memang ingin mencari berita gitu. Jadi dua hal ini yang selalu dimanfaatkan oleh Jokowi. Jadi seperti
keluarga Jokowi. Jadi dua Jokowi ini memainkan momen terus gitu. Jadi memainkan momentum untuk dilihat oleh masyarakat sebagai bagian dari orang yang eksis gitu loh. Biar dia tidak dilupakan oleh masyarakat, dan negatif-negatif dia membiarkan negatif itu muncul seperti itu. Inilah yang telah terjadi, kawan-kawan. Nah, di sisi yang lain pun apa? Bagi dia sekarang ini nggak penting itu baik buruk, yang penting dia tetap eksis dulu di permukaan. Karena apa? Dia meyakini selama Gibran sama Prabowo, maka dia dan keluarganya tetap selamat, seperti itu. Itu aja tujuan dia saat ini. Seperti jangan sampai orang berpikir tentang pemakjulan, lalu ijazah palsu, lalu Gibran dibilang orang yang nggak jelas, apa dan lain sebagainya. Itu aja ditutupi. Jadi tujuan dia cuma satu, untuk menaikkan nama dia, menaikkan anak-anaknya. Negatif itu nggak dipikirkan sama dia. Kenapa? Karena dia lihat apa, pemilu itu tetap pakai uang. Jadi dia bermain dengan uang nanti. Seperti itu. Jadi ukurannya udah jelas semua. Jadi apapun yang dia bilang begini begitu nggak ada hasil. Seperti itu. Tapi dia pemain pemilu all out. Dia sudah punya parcok. Dia sudah punya modal yang besar. Anaknya wapres, mantunya di gubernur. Jadi itu tinggal bermain aja nantinya, seperti itu. Jadi yang paling penting saat ini adalah apa? Bahwa diri keluarganya itu tetap ada di permukaan. Itu yang mereka inginkan terus menerus saat ini. Sampai orang pun melihat dia sebagai bagian yang pernah ada dalam eksistensi bangsa ini, seperti itu. Nah, jadi yang keduanya adalah ini permainan memang sengaja dimunculkan. Permainan sengaja dimunculkan karena Prabowo sudah menjaga jarak, seperti itu. Kenapa menjaga jarak? Ya karena itu tadi ada beberapa hal-hal yang ditentukan kan, bahwa seperti kerusuhan kemarin, amuk masa kemarin itu bagian dari kelompok ini yang bermain, kelompok Jokowi kan, seperti itu. Walaupun ini masih dalam bentuk rumor, tapi realitasnya bukan rumor, seperti itu. Nah, seperti Parcok bermain semua di semua sisi kan, Brimob, polisi biasa pun bermain sudah. Jadi demo pakai senjata. Jadi aktivitas itu sudah terlihat gitu, untuk menjelekkan Prabowo secara khusus gitu, bahwa Prabowo tidak bisa mengatur negara, Prabowo tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ini kan dimulai dari mana? Ketika dikeluarkannya penarikan 4 pulau itu. Lalu yang kedua apalagi, setelah 4 pulau itu, yang singkat-singkatnya ini, Jokowi mengatakan 2 periode untuk Prabowo dan Gibran, dan seluruh pendukungnya untuk mendukung 2 orang ini untuk menjadi pemerintahan berikutnya, tetap menjadi penguasa berikutnya, lalu pemilu berikutnya, lalu sering munculnya dia di berbagai macam program YouTube gitu kan. Segala aksi-aksi itu telah seperti di setting gitu. Jadi semua permainan ini udah di framing sama dia dan udah dihitung. Nanti lalu muncullah Bobby BK-nya, BL diganti menjadi BK. Gagal 4 pulau dimainkan lagi yang lain, isunya BKBL. Jadi tujuan cuma satu, apa? Membuat emosi, memunculkan berita kemarahan rakyat Aceh terhadap Bobby, lalu tinggal aku Bobby yang. Jadi itu berita selalu mengangkat tentang diri dia jadinya. Ya seperti itu permainannya. Gibran masuk ke pasar-pasar, lalu meneliti harga cabai, harga ini, harga itu, dan sebagainya. Lalu
juga masuk ke sekolah, melihat tas anak siswi. Jadi hal seperti itu, ini perbuatan-perbuatan yang memang ingin mereka biar jadi sorotan. Jadi demikian teman-teman. Jadi inilah keluarganya Jokowi yang ingin tetap eksis, udah nggak tahu berbuat apa-apa karena udah dihantam ke kiri kanan saat ini, dan semua hal yang negatif pun telah terbuka secara umum dan ini udah jadi rahasia umum seperti itu. Nah, sementara Bobi ini juga terlibat kasus pembuatan jalan 320 M. Nah, ini mau dipanggil KPK. Jadi mungkin pertemuan di Kertanegara itu salah satunya ini kali, tentang bagaimana Bobi jangan sampai masuk ke KPK. Menurut saya sih seperti itu, karena tiba-tiba Jokowi ingin bertemu dengan Prabowo seperti itu. Nah, di sisi yang lain pun melihat bahwa Gibran ini sudah tidak direspon sama Prabowo secara kenegaraan, seperti menjemput tamu negara, mengirim pertemuan ke luar negeri. Itu bukannya Gibran, tapi yang dikirim adalah AHY. Jadi seperti itu. Jadi mungkin Jokowi ini ingin melihat Gibran sebagai wakil presidennya, seperti itu. Wakil presiden Jokowi yang mewakili Prabowo ke berbagai negara, menjemput tamu negara ketika saat Prabowo nggak ada atau saat Prabowo lagi sibuk. Tapi itu kan tidak dilakukan oleh Prabowo saat ini. Jadi segala hal pun telah diperhitungkan. Demikian juga Prabowo mengatakan, pertama kali saya menjabat presiden, korupsi ini benar-benar luar biasa yang telah terjadi. Jadi Prabowo pun ingin menunjukkan eksistensi dia, bahwa memang bobroknya pemerintahan Jokowi ketika masa itu, korupsi di mana-mana, uang negara nggak jelas kemana, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi pemborosan, korupsi seperti itu kuat sekali dalam bentuk ini. Nah, makanya mungkin pertemuan ini, Kertanegara ini membahas tentang ini, bagaimana biar nama dia tidak negatif tapi muncul yang positif. Dan Gibran pun diberikan orderan untuk menjadi sebagai wakil presiden, jemput tamu negara, lalu ke berbagai negara Eropa, seperti itu. Jadi eksistensinya ada. Kalau ke Papua Nugini kan kurang disorot, tapi kalau seperti ke Prancis, Inggris, itu kan Amerika, wah banget gitu kan, seperti AHY ke Cina, lalu ngantar Perdana Menteri Cina ke bandara. Jadi seperti itu, tapi dia tidak mendapatkan itu. Ya mungkin menurut saya sih pertemuan Jokowi dengan Prabowo ini lebih mendalamkan pada perlindungan keluarganya. Yang kedua, lebih kepada peran Gibran di pemerintahan. Yang ketiga, untuk menyetop ijazah palsu ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena PSI telah menyatakan lewat Ali Ahmad sebagai ketua harian PSI, menyatakan bahwa minta tolong pada pemerintah Prabowo untuk menghentikan ijazah palsu ini. Nah, jadi udah jelas ya bagaimana tingkah laku Jokowi dan keluarganya untuk biar eksis terus di dalam konstelasi politik di Indonesia ini, utamanya Gibran nih untuk naik lagi menjadi presiden. Nah, jadi mungkin pertemuan ini membahas tentang ini, posisi Jokowi, posisi Prabowo, apa yang tidak dibicarakan, apa yang boleh dibicarakan, terus semacam kompromi politik lah yang saya lihat seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya itu tadi, karena tekanan pada keluarga Jokowi sangat kuat. Bobi yang memancing kemarahan rakyat Aceh, yang menggantikan plat BK menjadi plat BL menjadi BK, dan usaha di Aceh seluruhnya. Nah, diambil lagi tindakan oleh Mualim dengan apa? Menyuruh keluar semua yang mengeruk-ngeruk itu untuk lahan-lahan di hutan Aceh, disuruh keluar semua, itu punya Medan semua. Nah, yang ketiga, Aceh ini kan nggak punya pelabuhan laut. Nah, mungkin kemungkinan besar kemarahan ini akan membuat Aceh jadi maju. Seperti itu, saya melihatnya seperti itu. Biarkan aja, minta aja pada pemerintah pusat pembuatan kereta api,
terus. Di Aceh lebih dekat kepada kemana-mana daripada ke Medan. Medan kan turun lagi, ke Aceh kan langsung mereka sampai ke Aceh. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya Mualim memanfaatkan situasi ini harusnya untuk menguatkan posisi Aceh sebagai bagian dari bangsa ini untuk pembangunan di dalam daerahnya, seperti pembuatan rel kereta api, pembuatan rel kereta api, kereta cepat, lalu pelabuhan laut itu harus diperkuat, karena memang Aceh itu di pesisirnya nggak ada apa-apa, ya bagusnya dibikin lagi pelabuhan baru. Apalagi dengan penemuan di Pulau Andaman, Aceh itu ada beberapa juta hektar hasil dari kekayaan alam. Jadi itulah yang terjadi, teman-teman. Jadi menurut saya pertemuan Jokowi dan Prabowo kali ini hanya ingin menempatkan dirinya pada posisi kompromi dengan Prabowo. Seperti itu. Prabowo memberikan syarat, Jokowi memberikan syarat. Yang penting Gibran tetap di dalam percaturan politik bangsa, si Bobi tidak ditarik ke KPK, dan PSI memiliki peranan dalam posisi pemerintahan. Seperti itu, menurut saya seperti itu. Jadi mungkin ada bagian-bagian hal lain yang kita tidak ketahui, tapi sementara ini bahwa Prabowo telah menunjukkan dirinya bahwa dia seorang presiden Republik Indonesia dan memiliki kekuatan, memiliki ketajaman dalam analisa, dan juga memiliki kekuatan untuk bargaining politik dengan siapapun di Indonesia ini. Jadi itulah teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Latis.